diuraikan oleh Pak Gubernur tentang keputusan itu kan jelas aturan-aturannya dan apa yang menjadi kewenangannya, bagaimana tanggung jawabnya, lalu kemana dia konsultasi, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu sudah jelas di situ. Terkecuali yang segera dianukan itu masalah APBD. Nah, itu semua tidak lepas dari kontrol pemerintah pusat melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dan itu hanya berlaku setahun. Nah, nanti mungkin setahun berikutnya lain lagi kan. Itu dia tahu. Pak, sebagai tokoh pengalaman waktu di Belanda, dia juga bukan gubernur Pak, untuk Belanda sendiri apa mesti menjadi prioritas Pak dalam yang prioritas ya harus dilakukan Pak? yang jelas itu mereka tadi dalam aturan apa yang sudah dibuat oleh bupati terdahulu kan tinggal dilanjutkan. Kalaupun dirubah harus bicara dengan gubernur, harus bicara dengan menteri dalam negeri. Nah, prioritas adalah sekarang ini kan penanganan COVID-19, vaksinasi segala macam. Nah, ketaatan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, sekalipun presiden sudah mengatakan masker boleh buka, tapi kita kan sebagai masyarakat harus tetap waspada. Jadi apa yang disampaikan pemerintah, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya kita sebagai masyarakat harus patuhi. Kalau enggak, itu repot juga. Karena anggaran COVID ini nggak tanggung-tanggung dari 2019, itu para pimpinan, baik itu bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, pusing kepala menghadapi COVID ini. Anggaran banyak habis di situ. Syukur-syukur kita masih bisa gaji lancar, masih bisa membangun yang lain. Kalau Pak Gub kita lihat masih bisa bangun fisik segala macam. Itu penghematan yang luar biasa. Nah, apalagi sekarang ini kan sudah mulai landai. Nah, mudah-mudahan 2023 atau 2022 ini ekonomi kita membaik, pertumbuhan ekonomi baik, COVID-nya hilang, ya kita bisa enak lah. Saya rasa itu saja dari saya, ya bekerja harus hati-hati sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana pesan Pak Gubernur tadi. Pak, izin Pak, agak jauh kembangnya ke depan Pak. Sebagai orang tua dan guru politiknya Ibu Karolin, apakah Bapak punya agenda khusus nanti ke 2024? Kalau saya ini bukan guru, bukan apa. Saya ini orang tua, ngayomi semua. Sekarang posisi saya tuh ya menjaga Kalimantan Barat, mengayomi rakyat Kalbar supaya bisa aman, tentram, tertib dan mereka bisa bekerja dengan baik, bisa berusaha, bekerja, berlibur, bersekolah dengan aman, tentram, itu saja. Nah, soal agenda lain itu kan masing-masing mereka yang punya hak politik ya. Masing-masing dia punya cita-cita. Kalau saya ini ya semua orang yang ada di Kalbar ini. Jadi termasuklah pemerintahannya, semua pemerintah yang ada di sini baik sipil maupun militer maupun masyarakat, kita sebagai orang tua. Jadi ngasoh kata orang Pontianak itu, ngasoh lah saya ini. Nah, jangan ada terjadi konflik, jangan ada terjadi masalah sebagaimana pada masa-masa lalu, itu kan merugikan kita kan. Nah, tugas aku ini ngasoh, turun ke kampung ngasoh, kemana pergi ngasoh. Karena di dalam SK ya, dia tidak boleh mengubah arah dari pembangunan itu ya. Kalau 2022 ini kan PBD masih disusun oleh ya. Enggak, kalau ada yang mungkin Samuel perlu untuk penjelasan ini tulis. Nanti arahnya bisa menyalahi SK itu. Kebijakan yang diambil juga harus sesuai dengan kalau khusus sih saya rasa yang program kita yang mendesak itu dan menurunkan angka kemiskinan. Kemudian khusus daerah itu betul-betul perhatikan status desa. Saya tidak ada lagi program Pak Samuel setahun 2 tahun ini. Kalau bagus kan diperpanjang tuh, diusulkan lagi. Ya, beliau tuh tahun depan kan 1 tahun. Masih saya yang usulkan. Jadi kalau program bagus dan sukses, setelah evaluasi saya akan sampaikan evaluasi begini ya.
Nah, salah satunya itu tadi stunting, kemiskinan, kemudian status desa. Jangan sampai ada lagi desa tertinggal. Dan saya yakin itu bisa. Desa sangat tertinggal bisa hilang sekarang. Tahun depan desa tertinggal. Nah, landasan-landasan dari pembangunan di sana itu sudah jelas. Kali ikuti aja arah itu. Arah itu dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ya udah terus. Kalau soal keuangan, beliau kan pernah jadi kepala DKAD. Jadi sudah paham betul lah. Singkawang Desember, itu aja. Yang lainnya nggak ada. Jadi selama masa jabatan saya sebagai gubernur itu hanya Landak dan Singkawang. Belum, masih lama kan Desember. Nanti kalau sudah ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri ya untuk mengajukan, saya akan ajukan. Jadi jangan salah, sekalipun kita mengajukan, mungkin negeri punya pandangan-pandangan. Nah, kita bersyukur ya yang kita ajukan itu yang disetujui. Nah, daerah-daerah lain itu diajukan justru yang lain. Nanti kita punya data tentang orang-orang yang kita ajukan. Nah, sehingga saya selalu semuanya ya, kaji betul supaya ketika ditanya oleh pusat kita bisa jawab ini. Kalau saya selalu gitu, catatan-catatan seluruhnya itu saya punya lengkap. Ya saya bisa berikan penjelasan. Lihat ini beberapa provinsi ini sedang karena yang diwajibkan tiga-tiganya nggak disetujui. Bahkan ada 3 kabupaten yang mereka ajukan, 9 orang kan, 1 pun nggak ada yang dilantik yang lain. Kalau kita dengan ini kemarin 3 orang diajukan, Pak Samuel yang pertama, akhirnya yang pertama. Ini kepercayaan ini harus Samuel jalankan dengan baik. Nanti akan pelaksana tugasnya itu saya akan tunjuk salah satu pejabat di situ. Satu pejabat di situ akan kita tunjuk dari pelaksana tugas. Nah, tidak boleh Pak Samuel itu diganti, nggak boleh. Dia melekat tetap jabatan sebagai Kadisinko. Ya. Karena kalau diganti, dicopot, dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai PJ. Karena ya, dia harus tetap menjabat sebagai pelaksana tugasnya ada. Dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, saya akan melaksanakan tugas apa yang menjadi kewajiban saya, antara lain untuk melanjutkan roda pemerintahan, kemudian untuk mengatasi kemiskinan, kemudian juga untuk sebagai Satgas COVID, penanganan virus COVID. Dan yang kedua, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, juga menjadi prioritas adalah untuk penanganan stunting di Kabupaten Landak, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan desa mandiri. Pak, untuk pengambilan keputusan sendiri, apakah Bapak diberikan kewenangan Pak? Seperti apa Pak? Untuk mengambil keputusan, ada yang memang harus dikonsultasikan oleh PJ Bupati dengan Gubernur dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita akan mengikuti ketentuan atau peraturan yang ditetapkan, sehingga segala keputusan tentu akan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pemerintahan yang lebih atas. Tadi ada pesan dari Ibu Carolina, Pak, apa Pak yang menjadi prioritas utama untuk pembangunan di Landak? Pesan dari Ibu Caroline bahwa untuk yang jelas pembangunan infrastruktur harus tetap dilanjutkan, dan juga untuk mengatasi kemiskinan, dan juga untuk mempertahankan Landak sebagai produksi atau sebagai lumbung beras Kalimantan Barat. Pak, mungkin sudah ada bayangan Pak untuk
kebijakan menekan angka kemiskinan dan stunting ini seperti apa? Mungkin sudah ada bayangan? Tentu antara lain kita memberikan sosialisasi, membina ibu-ibu, membina masyarakat bagaimana untuk dalam rumah tangga, ya, bagaimana untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga lingkungan, dan tentu juga memperhatikan pertumbuhan anak-anak. Ada program 100 hari nggak Pak? Biasanya kebanyakan pemerintah dari pribadi ini ada program Bapak sendiri, apa yang jadi prioritas? Saya tidak menargetkan 100 hari, jadi sebelum 100 hari pun jika memang bisa kita lakukan dari awal, jadi sejak saya dilantik saya akan dengan dibantu oleh Forkopimda, seluruh komponen masyarakat dan seluruh OPD akan tetap bersama-sama memajukan Kabupaten Landak. Pak, sorry Pak, satu lagi Pak, yang soal kemiskinan itu seperti apa Pak dibayangkan? Kalau yang tadi kan stunting Pak, kalau yang kemiskinan? Kemiskinan tentu kita lihat antara lain dari tingkat pendapatan masyarakat, ya. Bagaimana mungkin masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan pokok, ya, sandang, papan, dan pangan, itu sangat-sangat minim. Jadi itu yang antara lain kriteria atau parameter kemiskinan itu. Jadi itu yang akan nanti sama-sama kita atasi dengan program dan kegiatan yang saat ini sudah dilakukan oleh Bupati sebelumnya, periode 2017 dengan 2022. Nanti saya akan lanjutkan apa yang menjadi prioritas atau apa yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan itu. Tugas saya adalah konsolidasi partai, menyiapkan partai untuk mengikuti pemilu. Ngomong gubernur, ngomong bupati, kalau partainya kagak menang nggak bisa. Iya Kak, satu lagi Kak, mungkin lebih detail. Kan Kakak bilang akan berkarya di partai, apakah dalam masa tunggu ya, saya bilang masa tunggu di rumah. Apakah Kakak berkarya untuk Landak juga Kak, dalam bentuk apa kira-kira? Di Landaknya. Ya saya masih tinggal di Landak ya, jadi ya memang kita berharap di Landak itu saya pertama tugasnya itu mendampingi partai yang berkaitan dengan persiapan untuk ikut pemilu, dan secara khusus sih nggak ada ya, apa mau dikerjakan udah ada PJ gitu. Ya, pokoknya kita tetap hadir untuk masyarakat Landak, tapi mohon maaf kewenangan kami terbatas karena sudah tidak menjabat sendiri. Tapi sebagai kader partai selalu siap bekerja untuk agenda-agenda mengurus masyarakat.